wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli sunnatihi min sahabat sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali karramallahu wajhah summa ila sayyidil sahabat wa tabi'in wa tabi'in alhamdulillah ila yaumiddin summa ila sayyidil awliya illahi min masyariqil ardi fi barri wa bahri min jami'i min simariha wa audiyatiha wa jibaliha wa sibiha min qafin ila qaf min ladun adam ila yaumil qiyamah wa nakhusu khassah hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirrah wa khususun sultanil awliya Siti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal arba'ah radhiyallahu anhum summa ila sairil awliya'il jawiyah alladzina balagu dinul Islam di Indonesia wa sallallahu alaihi wasallam wa khususun ladun syarif hidayatullah wa ila hadil walina ulumin nafi'atan qaddasallahu sirrahum wa nawwara darajatihim wa adala barakatihim wa dirahana wa safaratihim syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun ya habibi atbik jafnaika wangdur mazataro. Boleh atbik, boleh itbak. Ya habibi du kekasih ingsun, atbik nutupo sira, mbukao sira, buka jafnaika ing kedua mata kamu, bukalah kedua matamu, wangdur dan lihatlah atau angen-angenlah sira, maza ing opo taro yang bisa kamu rasakan, yang bisa kamu lihat. Setelah memejamkan mata, kamu buka apa yang kau lihat dan apa yang kau rasakan. Fa in kulta, kalau kamu masih belum paham, artinya kalau kamu bertanya, in su'ilta, kalau kamu masih bertanya, la arosai'an, saya tidak melihat sesuatu hina idin ketika membuka mata, ketika atbik jafnaika. Kalau kamu berpendapat saya enggak melihat apa-apa waktu membuka mata, fahuwa orang tersebut, abd tersebut, iku khotoun minka, berarti ada yang bermasalah dalam sudut pandang Anda. Bal tab suruh, harusnya bisa melihat sopo siro. Ketika membuka mata harusnya bisa melihat fenomena yang ada di sekelilingnya. Kalau sampai membuka mata kok tidak paham apa yang ada di sekelilingnya, berarti itu ada masalah dalam syaraf cara berpikirnya. Walakin dulamul wujud, akan tetapi utawi gelapnya kehidupan ini, maksudnya nilai wujud yang diserupakan dengan gelap. Lifaroti kurbihi, sebab sangat dekatnya Allah min basirotika, dari sudut pandang jiwa kamu. Bisanya kita nggak melihat, nggak merasakan Allah, itu saking dekatnya, saking cepake, saking parte, sehingga blek katon, blek rasa, blek kesentuh. Jangankan Allah lah istilahnya, sebagai satu benda kita tempelkan di mata kita, nggak akan kelihatan, Pak. Nih, contoh korek, tempelkan ke mata, ya nggak kelihatan ini apa, saking dekatnya. Begitu juga saking dekatnya Allah dalam sudut pandang jiwa kita, sehingga kita nggak bisa merasakan.
nggak bisa melihat. Gitu, itu saking dekatnya. La tajiduhu kang ora bisa ngrasakaken sapa sira hu ing Allah. La tajiduhu kang ora bisa ngrasakaken sira hu ing Allah. Fa in ahbabta, kalau kamu memang betul-betul pecinta sejati, antajidahu pasti merasakan hu ing Allah. Tuh. Bedanya antara orang yang bisa merasakan cinta dengan orang yang belum bisa merasakan cinta itu sangat berbeda. Kalau sudah bisa merasakan cinta dengan Allah, pasti akan merasakan. Sekalipun orangnya jauh, tetap dekat di hati. Senajan wonge blekaton kekatonen hari wong demen ku. Leres mboten Kang Umar? Iya, asalnya demen. Padu klen tabe ya mending hari klen tabe boro-boro klen tabe kan kekatonen bae. Duh. Tapake dalan dengan kelingan bae, gange kan lo. Dititeni. Nah, itu kalau memang betul-betul Anda seorang pecinta in ahbabta antajidahu, pasti kamu bisa merasakan hu ing Allah. Watab suruhu, dan bisa melihat, bahasanya langsung melihat. Watab suruhu, lan bisa melihat sapa sira hu ing Allah. Kodamuka ma'anaka mutbikun jafnaika. Kodamuka utawi di depan kamu ma'anaka ing dalam sertane setuhune sampean iku mutbikun wong kang nutup jafnaika ing kedua mata kamu. Buka ya, ma'anaka mutbikun buka jafnaika ing kedua mata kamu. Fangkus min wujudika syai'an au abid min wujudika syai'an. Fangkus, kurangilah, min wujudika dari wujudmu, syai'an sedikit demi sedikit. Artinya apa? Kita disuruh ngurangi wujud. Kita supaya bisa merasakan eksistensi wujudnya Allah. Kalau bisa kita itu nggak merasa wujud. Nah, kalau belum bisa nggak merasa wujud, ya dikurangi wujudnya. Positif. Dikurangi sampai betul-betul tidak merasakan wujud. Nah, kalau sudah bisa merasakan tidak wujud diri kita secara utuh, disitulah ibtida'ut tauhid, bahwa wujud Allah itu betul-betul nyata. Kenapa bisa begitu? Iya, sebab kita punya sifat tapi nggak ada yang disifati. Kalau Allah sifat ya fil mausuf, ada sifat, ada zat yang disifati. Allah punya nama, ada musamaknya, ada yang dinamainya. Tuh. Contoh satu kita ambil petik lah. Allah punya nama Al-Ghani, zat yang maha kaya. Nah, Allah betul-betul maha kaya dan mampu membuat orang kaya. Nah, kalau kita nggak bisa, Pak. Tuh. Contoh Kang Hadi Sugi. Masa bisa nggak wis Sugi Kang Dula? Bagian Kang Hadi Sugi kan. Masa bisa nggak wis Kang Dula Sugi? Nggak bisa. Sebab kenapa? Karena nama Sugi Kang Hadi itu tidak ada yang dinamai untuk musamanya, yang nggak ada tuh. Itu nama ya. Nama orang kaya itu hanya sebatas nama, tapi yang dinamainya nggak ada. Sehingga kekayaan itu tidak akan bertahan lama. Pasti. Contohnya apa? Ketika wonge meninggal, mana nama kayanya? Sudah hilang. Ya kan? Berarti ada nama tapi tidak ada yang dinamai. Ada sifat tapi tidak ada yang disifati. Nah, untuk bisa merasakan Allah sepenuhnya, itu belajarnya kita itu mengurangi wujud kita. Dalam arti mengurangi itu
kita harus belajar merasakan tidak ada. Kita hidup tuh merasakannya nggak ada. Terus yang ada siapa? Ya inilah wujud Allah seutuhnya. Makanya kan teori kaca kan dijelaskan. Kalau kaca hati kita bersih, kita nggak akan bisa merasakan apa-apa. Yang ada hanya huwallah. Sebab wujudnya kita dengan tidak wujudnya itu sama. Tidak punya eksistensi. Laka hakikate. Ana sifat, laka mausufnya. Ada ismun, tidak ada musamaknya. Ada af'al, tidak ada fa'ilnya. Itu diri kita. Kalau Allah betul-betul ada ismun nama, ada dat musamak yang dinamainya. Ada sifat Allah, ada dat yang disifatinya, ada mausufnya. Ada af'al, ada fa'il hakikinya. Jadi kalau Allah itu pasti. Kalau kita nggak pasti. Makanya kurangilah min wujudika syai'an. Belajarnya tuh tekus titik. Merasakan tidak ada dalam diri kita tuh. Au abid min wujudika syai'an, atau yang lebih jauh lagi dalam arti sampai totalitas kita nggak merasa ada. Dalam tanda kurung belajar fana. Caranya gimana? Belajar fana dalam perasaan. Bukan berarti kita disuruh menghilangkan diri kita terus bunuh diri, bukan. Belajar merasakan tidak ada kita hidup di dunia ini, nggak ada. Yang dirasakan inilah aktivitas Allah seutuhnya. Jadi yang dirasakan tuh aktivitas Allah seutuhnya. Berarti bukan aktivitas kita secara hakikinya, tapi memang betul-betul aktivitas Allah. Maknanya abid min wujudika syai'an. Ab itu kalau tadi yang awal kurangi sedikit. Kalau abid, kalau bisa total. Tuh, lebih jauh berarti total. Watori kutabag tangkisihi wal ibad minhu saking abad, utawi metoda mengurangi wujudnya seorang hamba, wal ibad lan betul-betul jauh dari nilai wujud minhu saking abad, qolilan hale sedikit demi sedikit, iku al mujahadatu, disebut pengertian mujahadah. Jihadnya di situ. Jadi jihad yang paling berat orang-orang sufi itu belajar meniadakan dirinya sendiri. Barang golongan isun kan durung bisa. Seperti itu belum bisa. Yo kerasain ndakeni dewek, kowe ku ndakeni isun, Apa maneh Kang asete akeh ya wis. Wis nambah dawa kono. Pikirane ku ya beli Kang asete akeh. Kadang-kadang Kang duwe aset pe nglamune dawa. Wah, pengen kan lek. Tuh. Boro-boro harapan menghilangkan nilai wujud dia bahkan tulul amal. Angen-angene dawa. Nah, ini bahaya. Makanya metodenya itu caranya harus betul-betul mujahadah. Ya mujahadahnya tadi belajar merasakan tidak wujud kita hidup di dunia ini tuh totalitas. Nanti disitulah ibtidaiyahnya bahwa wujud Allah yang betul-betul nyata dan fakta. Jadi kita itu hanya gambar yang ada dalam kaca, nggak punya nilai dan nggak punya makna. Yang punya nilai dan yang punya makna hanya Allah yang bercermin itu. Makanya kan nahnu aqrabu min hablil warid. Kami kata Allah sangatlah dekat melebihi urat nadi. Di situ metode pengurangannya, metode fananya begitu.
Lawa maknal mujahadah utawi pengertian mujahadah itu sendiri iku badrul jahdi fidaf'il aghyar, sekuat mungkin fidaf'il aghyar, menepis keberadaan makhluk, menepis tuh supaya tidak muncul kata-kata wujud tuh, dalam perasaannya tuh. Itu pengertian mujahadah. Ulangi lagi. Wa maknal mujahadah utawi pengertian mujahadah iku badrul jahdi, sekuat tenaga sebisa mungkin fidaf'il aghyar, mentiadakan makhluk. Merasa tidak ada semua makhluk tuh, hatta diri kita sendiri. Itu disebut mujahadah. Itu sangat berat mujahadah begitu tuh. Apalagi posisinya jadi orang populer kan, wah, kongkon fana itu kangelan. Makanya orang kalau sudah populer untuk fana itu sangat sulit. Kalau belum betul-betul dibimbing oleh Allah, bisa jadi orang ahlul fana itu sangat sulit. Au qatlil aghyar, bener ya? Au qatlil aghyar, atau membunuh itu maknanya mentiadakan makhluk. Aghyar di situ makhluk. Lawal aghyar al wujud wan nafas wasyaiton. Yang dimaksud makhluk itu diantaranya sesuatu yang dianggap wujud, nafsu dan keinginan, serta setan. Itu dikategorikan makhluk, ditepis semua, ditiadakan semua. Kalau sudah ditiadakan, baru orang itu akan ada percikan tauhid secara hakiki bahwa kullu ma siwallah batilun. Al wujudul hakiki huwallah. Nah, nanti di situ akan ketemu makna fana. Lawa badrul jahdi utawi serius sekuat tenaga iku madbutun, didefinisikan disetandarkan bitorikin atau biturukin dengan beberapa metode. Jadi yang namanya usaha serius itu juga ada caranya, ada mekanismenya, ada ada rangkaiannya lah istilahnya, ada tangganya, ada undag-undagan atau tangga-tangganya. Di antaranya awal yang pertama, metode untuk namanya mujahadah sekuat tenaga itu diantaranya taklilul ghoda bitadrij. Secara fisik dulu ini, taklilul ghoda bitadrij, meminimalisir pola makan. Mangane aja kakean. Sebab kenapa mangane aja kakean? Wong lamun mangane akeh iku engkae ngantukan. Lamun wis ngantukan, engkae akale lo beli kritis. Lemesan, malesan. Karena pak wetenge wareg kepengine turu bae. Nah, itu makanya langkah awal untuk belajar mujahadah taklilul ghoda, meminimalisir makanan bitadrij, dengan bertahap. Yang tadinya makan sehari 3 kali, 2 kali. Kalau sudah bisa 2 kali, 1 kali. Kalau sudah kuat 1 kali, separuh piring sehari. Kalau sudah kuat separuh piring, blemangan acak preben. Lamun wis blemangan kuat, lah wis dadi. Iku secara fisik. Bitadrij. Tapi jangan dipaksakan. Tuh. Kita mengukur kapasitas kemampuan kita sendiri. Lamun beli kuat aja dipaksa. Wah, kita aja mangan masak kudu sepiring sedino. Tidak harus dipaksa. Artinya sekuatnya gitu loh. Itu cara metode latihannya begitu. Di para wali sampai blemangan tahunan karena kuat kok. Karena ada latihannya dulu. Dilatih dulu.
Beli sekonyong-konyong langsung beli mangan telung wengi kuat kok beli, dilatih dulu. Ya tadi Kang biasa telung kali mangane dibikin 2 kali. Kalau 2 kali wis stabil dibikin 1 kali. 1 kali stabil yaitu tidak makan. Ya artinya tidak makan yang sifatnya itu kenyang. Itu. Sebab fa'in nama dadal wujud, sebab berkembangnya nilai wujud, wa nafas lan kemauan, wa syaitan iku minal goda berangkat dari makanan. Tuh. Semakin asupan gizi makanan kok banyak, nanti kemauannya itu akan banyak. Lamun sampean konsumsinya kok Kang bergizi, sate, duren, susu, wah ya wis syahwatnya naik nih, rabi siji kurang, wis loro kan kurang, kepengennya telu papat, wis papat ya masih kurang, kepengennya anu serepe kan ngono lah. Itu masalahnya terus akan menambah dan menambah nafsunya dan juga setannya akan terus berkembang. Minal goda berangkat dari asupan makanan. Sedap faida kola al godaus sarapan ketika sudah diminimalisir pola makan, kola maka akan sedikit opo sultanuhu nguasai setan kepada manusia. Ketika pola makannya sudah diminimalisir, artinya disedikitkan, maka setan untuk memberi pengaruh kuat itu akan sedikit pula. Wasani ini dalam fisik, ini pengertian ini dalam latihan mujahadah fisik. Latihannya orang fisik, sufi fisik begitu. Wasani yang kedua ikut tarkul ikhtiar. Belajar meninggalkan usaha, upaya, wa ifnaihi dan betul-betul totalitas bleluru, blegagulat, belajar awalnya mengonon tarkul akhyar, ninggalaken upaya, usaha, wa ifnaihi dan blegagulat. Dalam hal apa? Fi ikhtiyari syekhin, itu pun harus dibimbing oleh seorang mursyid. Kalau sudah begini, kalau sudah dilatih untuk tidak ikhtiar, itu harus dibawa bimbingan mursyid. Bi ikhtiyari syai'in, dengan catatan ada yang menjamin seorang mursyid. Lamun lakasing jamin aja wani-wani. Iya kan? Belum menggawe tapi lakasing jamin ya bangkrut, ya kan? Walaupun sufi juga tidak akan mencelakakan, silahkan tidak ikhtiar tapi ada yang menjamin. Tuh, itu yang betul-betul sudah diakui kapasitasnya. Dengan ikhtiari syekhin makmunin kang betul-betul profesional dan amanah bisa dipercaya. Tuh. Jadi langkahnya sufi begitu Kang Fani. Ketika beliau meninggalkan ikhtiar, tapi harus betul-betul dibimbing seorang mursyid, seorang guru, yang guru ini betul-betul bertanggung jawab dengan muridnya. Bertanggung jawab dengan muridnya, maka akan bisa dilaksanakan. Tapi kalau nggak punya mursyid, nggak punya guru yang amanah, yang profesional, yang bisa menjamin, ya wani-wani. Hanya sekedar jare-jare aja Kang Umar. Kalau kiai ngomong wis Kang Umar sampe mbek usaha maning ning omah bae engko teko dhewek, ya aja dituruti. Ya iya, aja dituruti sebab engko malah jadi fitnah. Seorang guru yang betul-betul ingin membimbing ke arah sana itu sudah mempertimbangkan secara matang.
bocakin ku kebutuhan dipenuhi semua, istilahnya dijamin. Nah ini makanya bikhtiari syekhin makmunin, yang betul-betul amanah, profesional dan tanggung jawab. Oke, soalnya guru yang dikatakan seolah-olah mursyid tapi bertanggung jawab terhadap murid yang dibimbingnya. Bisa nyampaikan tapi tidak bisa berani bertanggung jawab. Colongan ngomongnya berat nih. Liyakhtaro, agar memilihkan seorang syekh lahu kepada murid, memilihkan ma ing hal-hal yuslihuhu, yang bisa memberikan nilai positif opo ma hu ing murid. Jadi kemauannya murid itu betul-betul di cover oleh pilihannya seorang mursyid yang bertanggung jawab. Fa'innahu, sesungguhnya seorang santri, seorang murid, iku mislutifli, seolah-olah seperti bocah cilik, kayak bayi. Wasobiyi, lan tegesi anak kecil, aladilam yablug, yang belum meranjak nilai balig. Mablagorijal, seperti yang sudah mencapai orang-orang dewasa. Artinya seorang murid posisinya seperti anak kecil yang belum baligh, yang belum nyampe tingkat seperti orang dewasa. Awis safi, atau orang bodoh, al mubdir, kang selalu menghambur-hamburkan waktunya, menghambur-hamburkan hartanya, menghambur-hamburkan kegiatannya yang tidak ada nilai positif. Itu namanya safih. Safih itu orang bodoh yang selalu memubadirkan hal-hal yang bermanfaat. Wa kullu haula, utawi semua umat, utawi semua masyarakat, ikulah Buddha, harus lahum kepada haula, kepada umat, sopo min wasiyin, harus ada orang yang bisa memberi wasiat atau memberi nasihat, au waliyin, atau setiap umat butuh seorang wali, seorang pembimbing atau pengatur, pengarah, au qadin, atau butuh seorang hakim yang bisa mengarahkan aturan-aturan di semua umat, au sultanin, atau masyarakat juga butuh yang namanya pemerintahan, yang namanya pemimpin. Ya tawalla, yang mengurus semuanya itu, wasiyin, waliyin, sultanin, kodin, yang mengurus amrohum ing persoalan masyarakat. Itu metodenya begitu. Wasalis, yang nomor 3, minat turuk, setengah dari pengertian torekot, torikotul Junaid, utawi gaya atau metode torekotnya Imam Junaid qaddasallahu wa ruhah. Qaddasa, mudah-mudahan Allah selalu mensucikan ruhahu ing spiritnya Imam Junaid. Wahwa, utawi metode torekotnya Imam Junaid, iku sama nusyaroid, ada 8 syarat. Di Imam Junaid torekotnya itu menggunakan 8 metode. Kalau kepingin dadi wali menurut torekotnya Imam Junaid, kudu netepi 8 syarat. 1. Dawamul wudu, itu langgeng ngelakoni wudu. Kenapa dawamul wudu itu merupakan syarat yang diajukan oleh Imam Junaid agar murid itu betul-betul bisa sukses menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, di antara dawamul wudu. Sebab Nabi Musa alaihissalam itu amalannya dawamul wudu. Sehingga Nabi Musa sampai dijuluki Kalimullah, itu karena hasil atau buah daripada riadohnya Nabi Musa karena dawamul wudu. Sehingga Kanjeng Nabi sendiri dawuh, dum alat toharoh yuwassa alaihi rizko. Dum ngelanggeng no sopo siro, istiqomahlah kamu alal wudu,
dengan selalu berwudu, ketika batal wudu, yuwasa alaihi rizqo, akan diluangkan, akan dilapangkan rizkinya, baik rizki zahir maupun rizki batin. Nah, di antaranya Nabi Musa itu bisa muwajahah dengan Allah sebab dawamul wudu. Ya memang berat, dawamul wudu itu Pak sangat berat. Dan itu banyak terjadi, banyak dilakukan oleh ulama-ulama sufi dulu. Ini secara fisik itu wudu, dawamul wudu. Itu torekotnya Imam Junaid. Ada hadisnya, bukan ngarang-ngarang. Dum ala toharoh yuwassa alaihi rizqo. Wadawa musaum. Yang nomor 2, langgeng puasa. Puasa baik. Ini termasuk torekot seperti itu tuh. Karena apa? Untuk menghambat frekuensi negatif yang muncul dari aliran-aliran makan yang selalu memompa darah bisa naik, itu diminimalisir dengan puasa. Dengan puasa kan syahwat ngelemprek, tuh, lemes, tuh, patuh. Makanya itu diantaranya termasuk dawamu saum. Nomor 2, langgeng puasa. Kenapa kok puasa? Sebab puasa itu sendiri satu karakter dari sekian banyak karakternya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu termasuk sifatun min sifatillah. Makanya kan ana ajsi ubi fasaumuli. Kalau puasa itu nanti Allah yang akan merespon apa yang layak diberikan kepada orang-orang yang ahli puasa. Itu Allah yang turun tangan, nggak lewat malaikat Jibril, nggak lewat para wali yang memberi hadiahnya, tuh langsung Allah sendiri. Fasaumuli. Kalau puasa, aku yang berhak menilai dan membiji. Selain puasa, boleh malaikat yang mencatat, boleh malaikat yang menilai, tapi urusan puasa, aku yang akan menilai. Fasaumuli ana ajsi'ubih. Hadisnya begitu. Ini torekotnya Imam Junaid, termasuk dawamus saum. Ya, dengan metode syariat, entah itu dawam puasa Daud, entah itu dawam puasa Senin Kemis, entah itu dawam puasa tahunan. Yang penting sudah diatur oleh aturan syariat. Yang puasa tahunan ya cuma 1 tahun 5 kali bukanya kan. Idul Fitri, Idul Adha, dan ayam tasyrik. Cuman 5 dina oli rukhsah beli puasai. Sebab kalau diterjang haram malahan kan gitu. Makanya tetap masih dalam kategori puasa tahunan. Sekalipun tidak setahun full, tapi tetap fihuk misanah, dihukumi satu tahun. Itu torekotnya Imam Junaid, diantaranya dawamus saum, langgeng puasa. Makna langgeng puasa itu enggak harus puasa tahunan, Pak. Istiqomah artinya Senin Kemis istiqomah sampai sekuatnya. Tuh. Atau puasa Daud, atau puasa Ayamul Bid, Ayamus Sud. Tanggal 1, tanggal 15 atau tanggal akhir dalam setiap 1 bulan. Itu enggak apa-apa. Yang penting dawamnya ini. Sebab al istiqomah khairun min alfi karomah. Kalau sudah istiqomah itu mampu mengalahkan 1000 karomah. Karena ruhnya di istiqomah. Secara otomatis orang yang ahlul istiqomah itu punya karomah. Hari golongan kula-kula kan memahami karomah lamun durung bisa mlaku ning banyu, kaya-kaya kok durung sakti, kono kok kaya-kaya durung ngeramat. Padahal karomah itu bukan hal-hal yang sifatnya itu kasat mata. Nah, itu diantaranya itu dawamus saum, itu yang nomor 3. Yang nomor 4 dawamus sukut, istiqomah diam. Kenapa sukut ini merupakan syarat torekohnya Imam Junaid? Karena diam ini merupakan mutiara. Beli ngomong-ngomong,
ngomong seperlu bae kang nyata dan kang bener, kang beli perlu beli ngomong. Nah itu dawamus sukut, termasuk riadohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tuh ketika ingin dapat jawaban dari Allah, puasa meneng telung dina. Beliau ngejak ngomong isyarah, birumuzin dengan isyarah. Komunikasinya menggunakan bahasa isyarah. Karena ngurangi dosa. Mulut ini kadang-kadang keceplosan sering, ya kan? Kufur kauli kadang-kadang boleh kerasa. Ini yang terjadi. Makanya torekohnya Imam Junaid itu adalah sukut. Tuh. Bahkan Imam Ghazali juga mengatakan termasuk ibadah ketika kita diam dengan orang yang bodoh. Artinya gimana? Lamun ngomongi wong goblok nambah mengkel nambah angel wis aluk meneng. Jangan dikritisi. Tuh. Wong bodoh diomongi nambah mengkel wis kang luwih bagus meneng. Buat ngadepi wong goblok kang luwih bagus meneng. Sampai betul-betul wong gobloknya penasaran pengen takon kenapa sampean kok meneng bae baru dijawab. Lamun diomongi nambah ngerengkel sih. Tuh. Nah, ini merupakan toreko yang aman, yang nyaman. Jadi ndeleng umpama dalam satu komunitas, isinya kayak wong belum ngerti tapi sok pinter, wis aluk meneng balah. Tuh. Daripada dikritisi malah nambah janggel. Tuh. Nambah menuduh kita yang memberi arahan, wis meneng. Sampai ditunggu sampai sadarnya dia bertanya baru dijawab. Umpama dalam satu organisasi atau dalam satu komunitas di musola atau di masjid kepengurusan wong ngaji beli pada mateng tapi tukarannya baik gede-gedean terus aluk meneng. Ya bu lamunan ngaji pada cabek siap beli. Kadang-kadang ngaji beli cabek rame baik. Otot-ototan luru menang-menangan. Nah, itu solusi terbaiknya menem Kang Us. Meneng itu torekot manjingnya. Jadi sampai harus ahli torekot. Torekotnya Imam Junaid. Jadi torekot kudu wirdan hu itu aja. Ini torekotnya Imam Junaid. Nah, di antaranya diam itu artinya kita nggak usah banyak mengkomentari. Kita jangan banyak mengomentari pendapat orang lain. Itu termasuk torekot. Kalau sekiranya komentar kita tidak membangun kritik untuk mereka, ya sudah solusi terbaik diam. Bahkan itu nilai yang paling plus, ibadah yang paling berharga di antaranya diam. Tuh. Karena pegel ngomongin wong bodoh, masih mending ngomongin kebo kan. Ini torekotul Junaid termasuk dawamus sukut. Istiqomah dalam diam ketika menghadapi orang-orang bodoh. Iya meneng bae. Ana ngajak debat terus meneng bae kan. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 wadawamul kholwah. Tuh. Istiqomah meditasi. Kayak bulan biksu kok Kang Umar. Itu kholwat itu. Kholwat itu menetralisir semua aktivitas. Menjernihkan kholwat itu. Nyepi lah menjare bahasa Jawa kok. Maknanya nyepi ku pikiran aja digawe ruwet. Kunku enak. Termasuk torekot aja gawe ruwet pikiran ku. Contoh, bebannya pirang-pirang. Aduh, kula aku bebannya akeh temen. Aja digawe pusing. Gusti sing gawe beban yo sampean, engko lho sing ngupahi solusi sampean. Ya wis manggalah wis kula sih ora pandak gawe ruwet. Jadi kan enak plong. Bukan berarti lepas dari tanggung jawab, tetap tanggung jawab. Apa mana keberendak utang, tetap tanggung jawab. Gusti kula tanggung jawab, tetap mbak nyauri. Tuh, tapi karena kula durung mampu ya perben maning kan, durung mampu tetap ngotak sauri lamunan ana. Artinya hati tetap punya komitmen tanggung jawab, tidak lari, tapi untuk menghilangkan
nilai ruwetnya berpikir diilangaken. Gusti wong kang ngupahi utang yo sampean, kang bayar ugi sampean. Jadi kula aja digawe ruwet lek Gusti tulung lho. Nah, kan enak plong dadiku. Oh. Aduh, bayarnya sengendi ya utang semene gede. Kan akhirnya pusing kan. Ya nggak ketemu. Aset didol. Kan konon. Makanya termasuk torekotnya Imam Junaid yang nomor 5 itu dawamul khalwah. Menepis semua pikiran-pikiran yang negatif yang masuk itu ditepis. Konsentrasi artinya. 4 toh. Siji loro. Oh iya khalwat 4. 4. Yang nomor 5 wadawamu dzikir. Istiqomah ngaji. Istiqomah ngaji ditulis. Tuh, langgeng wiridan. Salah kok maknanya buat langgeng wiridan. Sebab ala bidzikrillah tatmainnul qulub, al makna zikir ditaksis dengan hadis Nabi ala yarta'u bimajlisi zikir ay majlisul ilmi. Oh, jadi ketika para sahabat lagi berjalan dengan Kanjeng Nabi, ada pengajian disuruh berhenti. Wahai sahabat berhenti dulu. Ini ada majelis zikir, artinya majelis ilmu lagi diangkat. Oh. Nabi dan para sahabat diam mendengarkan. Nah, itu yang dimaksud zikir di sana adalah ilmu. Karena apa? Dengan ilmu orang akan disadarkan. Karena zikir itu eksistensinya kesadaran, Pak. Makanya Allah itu harfu tambih. Pengeling-eling. Bidzikrillah, dengan kesadaran total, maka jiwamu tentrem. Bisa nih mboten tentrem iku mboten sadar, Pak. Kan logikanya gitu. Orang ketika jiwanya nggak tentrem itu karena belum sadar. Tapi kalau sudah sadar, tentrem. Inilah dzikir di situ makna kesadaran. Nah, kesadaran akan tertuang ketika dibangun dengan ilmu. Bukan dengan wiridan. Kalau ritual nggak bisa mengangkat kesadaran. Karena hanya sifatnya doping. Seketika zikir, ya boleh. Tenang kan. Tapi setelah itu, puyeng maning. Jare kok enak sih. Wiridan gue bisa gawe tentrem. Tapi nggak sampai ke dalam. Iya toh. Karena hanya sifatnya doping. Tapi kalau ilmu, pasti ke dalam. Tuh, makanya zikir di sini termasuk dawamul zikir itu torekotnya Imam Junaid. Makanya banyak kiai-kiai sepuh sing selalu ngomongi wis torekote ngaji bae. Bener beli? No, kayak Kang Ayibmu, kayak Abuya Bustami, itu selalu semuanya hampir kiai-kiai sepuh torekotnya wis ngaji bae. Dawamul zikir itu istiqomah ngaji. Ya sing diaji siapa bae? Semampunya sebisai. Kang bisa ngaji fikih silakan istiqomah fikih. Kang bisa ngaji tauhid silakan istiqomah tauhid silakan. Yang penting majelis ilmu. Itu torekotnya Imam Junaid. Nomor 5 tadi ya. Wahwa bisa jadi dzikir itu qaulul la ilaha illallah. Bisa jadi itu. Yang keenam, wadawamu ribtil qalb. Termasuk konsisten, istiqomah itu mengendalikan hati, ngontrol pikiran, termasuk torekot. Dikontrol cara berpikir juga diarahkan. Aja sekarepe dewek. Tuh. Diarahkan dengan arahan-arahan yang tepat. Harus ada bimbingan. Yang mengarahkan dan yang membimbing pikiran hati kita itu apa? Ya Quran dan hadis itu yang bisa membimbing dan yang bisa mengarahkan. Lamun nyemplung ning Quran hadis langsung beli bisa luru guru. Kang bisa menyampaikan isi Quran karo isi hadis supaya kita bisa terbimbing cara berpikirnya. Kan begitu.
Nah, makanya diantaranya dawamu ribtil qalb bisyekhi. Nah ini dengan seorang guru. Hatinya harus selalu dibimbing, diarahkan dengan seorang guru. Nah, guru kita tidak lain yaitu para aulia, para ambia, sudah. Tuh. Dan karya-karya tulis yang sudah dituangkan oleh para aulia, itu guru-guru kita. Wastifadati ilmil waqiat, termasuk torekotnya Imam Junaid adalah ngalap faedah, ngalap hikmah, pengetahuan tentang faktual. Carilah hal-hal yang nyata-nyata. Ojo kang beli nyata-nyata. Tuh. Kumpulan yang wiridan luru harta karun. Nah, barang beli nyata. Masih akeh sampai zaman gini masih akeh. Korbannya pirang-pirang. Golongan pasukan wong mumet ngono. Iya kan? Golongan pasukan wong mumet. Kumpulan narik barang gaib. Kan beli nyata, barang beli nyata diramekan, itu merugikan. Nah, torekotnya Imam Junaid, ambillah keuntungan belajar yang faktual, yang real, yang nyata-nyata saja. Pengen sugi jarana wiridan be, luruh harta karun, masuk ketemu sugi. Malah entek sekabehane malahan, ya kan? Anu bisnis tekek lah, anu merah delima lah, wah wis samurai wis akeh kang ketipu. Terus ngadeg. Ya kan? Artinya kita itu dibimbing, diarahkan dengan hal-hal yang faktual, yang hakikat, yang nyata-nyata aja lah. Aja luru kang beli nyata, Pak. Nah, ini termasuk torekot begitu tuh. Dari istiqomah, tadi aja melu-melu golongan grup sebelah aja melu-melu. Iya kan? Akeh kang mokono ku, Pak. Tuku menyake semene ya ngono. Enggak aja harta karunnya lo bisa cepat keangkat. Terus masuk kejadian tidak ada rumusnya. Wong barang beli nyata kok dibulati. Laka rumusnya. Lamun gali emas ya ana rumuse, ya kan? Nah, ini memang berpotensi, memang gunungnya ini mengandung material emas, ya nyata. Ya nyata, ya kan? Ada bayaran. Kamu ada nasib gali lubang. Kamu ada gali lubang. Termasuk istifadati ilmil waqiat minhu saking syekh, saking bimbingan-bimbingan guru, carilah ilmu-ilmu yang nyata, yang faktual, yang hakikat. Tuh. Bifana itasorufihi, caranya kita bisa mengambil ilmu hakikat itu, caranya kita harus menyirnakan diri kita sendiri. Tuh. Kalau kita belum merasa sirna, kita nggak akan bisa menemukan hakikat. Contoh, kalau kita ingin menemukan hakikat sifat wujudnya Allah, kitanya dulu harus tidak wujud. Selagi kita masih merasa ada dan wujud, maka belum bisa merasakan sifat wujudnya Allah. Iya, lamun duduk gitu. Nah, ini bahaya. Makanya di situ fi tasarrufi syekhi ing dalem bimbingan seorang guru. Fi tasarrufi syekhi ing dalem tasarrufnya seorang guru atau bimbingannya seorang guru. Nomor berapa? 6 ini. Wadawamu nafyil khawatir, termasuk torekatnya Imam Junaid yang nomor 6, istiqomah, tuh, menepis bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan yang negatif ditepis, kecuali bisikan positif. Sebab daya khayal pun ada yang positif, Kang Fani. Daya khayal pun ada yang positif. Nah, contoh gini Kang Umar, daya khayal nih. Ngayal wong ayu, umpama lah.
tapi kepengen iman karo sing jenenge huril ain, nggak apa-apa, asal aja syahwat bae. Tuh. Tapi lamun ngayal wong ayu ngaceng ya dosa. Bayang nang wong ayu, contoh ngayal lah, dalam wong ayu beli apa? Seake-ake dikoleksi kok Kang Mar, foto-foto mama dikoleksi di kang paling ayu. Dihayalakan bidadari, beli apa? Asal aja ngaceng. Ngonon. Syaratnya lo. Itu kan positif. Daya hayal tapi yang sifatnya positif, nggak apa-apa, apapun. Sebab itu membantu. Kita nggak akan mungkin bisa menemukan nilai keindahan surga kalau tidak dihayal dulu kan. Tuh, dihayal keindahan dunia tuh dihayal terus. Tapi yang positif. Kalau negatif nanti ini ngelamun, tulul amal. Ngelamun artinya itu negatif. Nah, ini nafyul khawatir maksudnya menepis khayalan-khayalan sing negatif. Apapun bentuknya. Ditepis semua. Yang nomor 7 dah. Wadawamu tarkil i'tirad 'ala Allah, termasuk istiqomah jangan membantah hal-hal yang nyata. Jangan membantah, jangan melawan, jangan i'tirad, aja boleh percaya ning Gusti Allah. Aja boleh percaya ning barang kang nyata. Ari barang kang nyata iku ya hakikat. Ari barang kang beli nyata iku beli hakikat. Apa aja lah. Sesuatu yang nyata jangan diingkari. Sesuatu yang nyata itu jangan diingkari. Termasuk tarkil i'tirad 'ala Allah fikul 5 dalam setiap hal yaridu kang teko poma minhu sangking Allah alaihi untuk abad doron baik itu berupa penyakit atau barang kang belenak karena au naf'an atau barang kang enak. Dipai sakit pun barang nyata kuno aja ditolak, maksudnya aja diingkari. Ya Allah anta al-mublil hakiki, engkau yang memberi cobaan yang nyata. Itu sifatnya Gusti Allah lagi jiwit sampean. Ari sehate meneng bae, ari sakitnya gerot-gerot, gemerot bae. Iya kan ari sehate meneng bae cekak-cekak gemuyu, ari sakitnya ngresulo bae. Kan bisa sportif. Nah, termasuk dawamul tarkil i'tirad, jangan ingkar, jangan ngresula. Aja boleh cocok nih Gusti Allah loh. Bu enak bu blenak kudu cocok. Bapak ari jakane Gusti Allah barang nyata Kang Pani. Iya, sifat dor yang menimpa pada kita, sifat sakit yang menimpa pada kita itu kan barang hakikat. Sebab belakang Kang jaluk sakit sih Pak. Tapi karena nyatanya kita sakit, ya itulah sifat Allah lagi jiwit kula. Aja dilawan, dalam arti aja dilawan, aja disengiti, aja diingkari. Tapi disikapi. Lamun beli kuat nyangga penyakit, ya gak periksa. Kan ngoten. Aja sak wali, wah wis dari Gusti Allah kon sabar tapi ngresula bae. Tuh. Iya kan? Ketika dapat sakit, dapat ujian itu bukan disesali tapi disikapi. Cari solusinya supaya jangan ngresula kepreben. Geringku, wis gage obat toning apotek, periksa toning dokter. Sing penting judulnya aja ngresula. Gusti Allah itu musabbibul asbab, zat yang memberi sarana dan prasarana. Karena sakit juga dari Allah, ya Allah juga ngasih obatnya juga kan gitu. Ya makanya mau aja warase gemaya gemuyu ari sakitnya nglendeng bae. Ngresula bae. Beli sportif arane. Nah, ini makanya torekotnya dawa mutarkil i'tirad, harus istiqomah, harus konsisten, nerima dengan apa yang Allah berikan, baik enak maupun tidak enak. Bu sakit, bu waras kok ditompo kabeh.
Kenapa takon lamunan sampean dipai nom maning kok gelem beli kang wis tua-tua le. Pengen ya. Kudu gelem lamun wong sehat sih. Diremajakan lagi kok kira gelem beli. Lamun ulun lungsumi loh. Nah ini. Ada satu cara untuk meremajakan kita. Tapi rata-rata bergelem. Kematian itu sebenarnya untuk mempermudah kita. Ya iya kan harus mati kan karena nom kabeh Pak, lah kasing tua. Tapi rata-rata bergelem. Ya Kang Adi. Nah iya. Jadi ini bahasa guyonan tapi hakikat kon. Ana salah satu jalan kang bisa gawe wong nom. Bagian wis tua bangka, apa? Kematian. Wah setan, pasti ngono jawabane. Iya kan? Sebab kehidupan di sana itu nggak ada yang tua, muda semua. Guyonannya kan konon. Tidak ada nenek-nenek. Jadi dinomakan maning ku rata-rata beli gelem. Kepengen tua banget ning dunia. Jadi termasuk dawamul i'tirad ala Allah Ta'ala fi kullima dalam setiap hal minhu yaridu kang datang apa minhu dari Allah alaihi kepada abad. Doron sama juga esawaun kana doron kana ano pemauma iku naf'an berupa kemanfaatan. Termasuk juga tarkul soal tuh. Ajakaken jalak-jaluk nih Gusti Allah tuh. Termasuk torekot kayak Kang Hadi beli jalak-jaluk wis teka dek malah. Belelokan dedonga no. Termasuk torekot meninggalkan berdoa itu termasuk torekot karena saking yakinnya yang Gusti Allah ku beli dijaluk maning ngupai. Kang mekonon kang bisa duwe sudut pandang mekoton ya nggak apa-apa. Tapi yang berdoa pun juga tidak salah. Karena Gusti Allah paling senang ketika dijaluk. Nah, itu pada bener jadi jangan tukaran. Kan gitu bahasa nih. Jangan tukaran. Bahkan bahasa digawe ekstrim aja. Ya kan, aja toli sira gaya bae blendonga sombong temen, jangan. Karena sudut pandangnya yang beda, kan gitu. Jadi Gusti Allah itu idza sa'altum fas'alubi. Ya kan? Allah itu zat yang paling suka ketika diminta. Ini para aulia, para ulama yang merekomendasikan kita harus berdoa. Tuh dalilnya. Ada yang merekomendasikan tinggalkan berdoa. Karena saking yakinnya bahwa tanpa diminta Allah zat yang selalu memberi. Udah dijaluk maning upaya di wong lomanku. Ari golongan kula medhit, Pak. Tuh. Merojol lamun ditik-tiki bae. Lamun durung ditik-tiki belum merojol. Tuh. Bener li. Medhit asal ari bulan kula ari Gusti Allah belum medhit saking lomane. Blen jaluk kan nyoh-nyoh bae dipai srok-srok bae. Saking lomane sehingga para aulia yang melihat karakter Allah saking lomane beli dijaluk mane kan ngupai isin arep dijalukku. Isin kula isin dijaluk enggak salah. Tuh, aja dibentur-benturkan. Semuanya pun digaris bawahi. Tuh, Kang siji berdoa berarti sudut pandangnya itu Allah. Yang tidak berdoa pun ya sudut pandangnya karena Allah lagi. Jadi akan indah kalau kita mandangnya dengan sudut pandang yang nyata. Gitu. Termasuk tarkus soal gitu metode torekotnya Imam Junaid. Belelokan jejaluk, belelokan donga, Gusti jaluk sugi beli belelokan donga mokono. Gusti jaluk sukses beli. Nah, termasuk tarkus soal itu termasuk torekotnya Imam Junaid. Tuh. Sampai minjanatin surga be belum jaluk. Minjanatin belum jaluk surga. Itu auta awada minarin atau belum jaluk direkso neraka beli sampai belum jaluk. Tuh. Jadi wakina ada banar belakang go nih torekot Imam Junaid tuh belakang iya kan belakang go. Tuh. As'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Belakang go ning torekotnya Imam Junaid. Tuh.
Tapi ning torekot yang lain tetap ada yang memakai. Ya nggak terlalu salah ketika orang awam ibadah jaluk swargo karena memang makomnya masih segitu aja dilarui, nggak apa-apa. Tapi harus diarahkan gitu aja, dimatikan semangatnya untuk ibadah gitu. Tapi bagi yang sudah dewasa, bagi yang sudah mampu cara berpikirnya, ya seperti itu nantinya. Surga dan neraka itu bukan tujuan, tapi Allah lah yang harus kita tuju. Nah, ini makanya termasuk torekotnya Imam Junaid yang 8 ini, torekot yang sangat luar biasa yang bisa menghantarkan seseorang menjadi suluk, bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini torekotnya cuman itu. Belajar Naksabandia karo Qadariyah ini ndi? Ya usah cari bayar Kang Unsi. Itu sih hanya sebuah nama ya, hanya sebuah nama, tapi ruh torekotnya yang seperti ini. Termasuk majelis kajian itu juga termasuk torekot. Dawamu dzikir itu termasuk torekot. Karena di sini ungkapannya qaulul la ilaha illallah itu maknanya tauhid. Karena dari kajian itu nanti orang bisa punya nilai tauhid. Sing kira-kira bisa merasakan Allah dalam hati kita. Bukan hanya di mulut tapi betul-betul di hati. Wal farqu tai perbedaan bainal wujud wa nafas wa syaiton fi maqamil musyahadah, utai perbedaan antara wujud, makna teks wujud, nafas, syaitan fi maqamil musyahadah dalam level musyahadah, level penglihatan, level sudut pandang, iku anal wujuda bahwa sesungguhnya wujud iku syadidud dulmah. Perlu diperhatikan, yang namanya wujud manusia itu hakikatnya kegelapan yang sangat gelap. Wujudnya kullu masiwallah itu hakikatnya kegelapan yang sangat gelap. Syadidud dulmah. Percaya beli. Wujudnya kullu masiwallah itu kegelapan yang sangat gelap. Bertolak belakang. Masa ya gelap sih, sebenarnya padangnya gelap, udah. Gelap itu maknanya kosong, nggak ada apa-apanya. Yang barang kosong ya jelas gelap. Iya kan? Laka isi. Ketika sesuatu yang nggak ada isinya, kira-kira padang beli padang. Peteng hari barang lakau. Hari barang anak ya beli peteng. Nah, namanya sadidudulma. Anal wujuda, awas ini wujud yang siwallah Kang Fani. Bukan wujud Allah, nanti kalau diartikan semua wujud nanti ditabrak semua berat. Ini wujud, pengertian wujud yang harus kita nafikan seperti di awal, itu wujud selain Allah, itu maknanya sadidudulma. Kegelapan yang sangat gelap. Fil awal, pada permulaannya orang yang lagi salik belajar itu harus memahami bahwa wujud selain Allah itu kegelapan yang sangat gelap. Termasuk kita semua yang hadir di sini tuh kegelapan yang sangat gelap. Potong dedet. Nah, faidah sofa ketika sudah bening jiwanya ya, jiwa kita tuh bening, qalilan, step by step, sedikit demi sedikit, tasyakala, baru akan nampak, baru akan muncul apa wujud, udah maka di hadapanmu. Bisyaklil ghaim, dengan bentuk seperti mega. Ini sih hanya istilah aja, hanya istilah suluknya para aulia tuh dalam spiritnya begitu. Ketika ingin menafikan semua wujud siwallah tuh, yang ada yang dirasakan dalam jiwanya tuh gelap semua. Nah, ketika sudah mampu merasakan tidak wujud secara totalitas, baru percikan sedikit-sedikit kayak ada mega. Makanya
ingat Nabi Ibrahim tuh ketika mencari spirit Allah tuh plenong bintang, ya kan? Iya kan? Hada Robbi. Tapi begitu surup dia tidak mau. Itu bukan Tuhan. Bukan ini Rob yang sebenarnya. Plenong lagi bulan. Wah, apakah ini yang namanya Tuhan? Lebih terang, lebih besar dari yang pertama. Setelah surup fala mangkasafa fala. Wah, bukan. Karena sirna kan. Plenong lagi matahari. Tujuh matahari yang kita pandang itu di alam spirit jiwanya Nabi Ibrahim. Nah, kita pun diajari begitu. Pertama gelap dulu, gelap. Artinya gelap tuh kalau kita sudah mampu, kita nggak merasakan ada sama sekali, totalitas kita nggak merasa wujud tuh, katanya peteng dedet. Nah, setelah wis merasakan kita totalitas nggak wujud, baru nanti ada kayak ada mega tasyakkala bil ghaim, kayak ada mendung sedikit al aswad dari kegelapan yang gelap itu. Faida kana arsus syaiton, faidan dengan demikian kana ana opo arsus syaiton, disitulah nanti aras, artinya pengaruh besar setan akan sangat sibuk. No, lamun spirite wong sudah mampu begitu tuh Kang Fani, setan sudah mulai kebakaran jenggot istilah itu. Getar kerajaan setan tuh, arasnya setan getar. Arsus setan getar. Ini bukan sembarang orang. Karena sudah merasa nggak ada tuh, baru arsus setan getar. Karena ahmaro, akhirnya memerah setan tuh. Faida soluha, ketika sudah jadi wafania dan juga sudah fana opo al hudud, bagian-bagian minhu dari abad, wabakia dan tetap bertahan opo al hukuk, hal-hal yang hakikat yang nyata, sofa maka bening, sofa maka jernih. Sofa maka jernih sopo abad, wabiad dolan putih, mislal muzen, seperti muzen itu awan yang berangin, seperti awan yang berangin. Maunya mega ya toh yang agak mendung terus jadi seperti awan yang berangin itu, seperti muzen, awan yang berangin. Wa nafas ida badat, utawi nafas ida badat ketika nampak, falaunuha maka warnanya nafsu iku launus sama, seperti warnanya langit. Wahya utawi warnanya langit iku azirqoh, kelabu. Langit itu kayak kelabu, yo blereng apa ya, yo kelabu be, warna kelabu abu-abu lah warna sama. Launus sama iwahya azzarokoh atau azirkoh, itu kelabu. Walaha tabiani apa nabiani, walahalan iku kadue nab'ani itu sumberan, ada dua sumberan. Untuk nafas itu ada dua sumberan. Dalam nafas ada dua sumberan. Kasa'banil ma'i, seperti kanab'anil ma'i, seperti sumberan air, min aslil yambu, dari asalnya sumber yang mengalir, itu diantaranya. Faida kanat arsus syaiton, ketika tinemu itu nampak jelas aras setan yang diserupakan aras, artinya nilai positif nilai negatif yang betul-betul nampak jelas, hal-hal yang kotor yang sifatnya negatif itu nampak jelas kalau hatinya sudah bening tuh. Maka
ketika sudah nampak begitu tuh, faka'annaha iku ainun min dulamatin, seperti mata air dari kegelapan, wanarin dan api, wayakunu lan ono pun nabauha akol, sumberannya lebih sedikit. Nyumbernya tuh sedikit. Kalau spirit kita mampu tidak wujud, maka pengaruh negatif atau pengaruh setan itu nggak akan maksimal dalam diri kita, karena sudah ditutup semua, aksesnya sudah ditutup. Kayak tadi kan termasuk taklilul goda, meminimalisir pola makan, menyedikitkan makan, itu kan menutup sel-sel setan yang mengalir ke darah kita kan, diantaranya itu. Faidah sofat terus ya, fa'ina setan, karena sesungguhnya setan itu la khairu fihi, tidak ada kebaikan sama sekali, sekalipun itu bentuknya sumberan tuh. Ya iya, yang namanya ide itu kadang-kadang dari setan, Pak. Nah, ide positif itu ibarat satu sumberan, ide negatif juga satu sumberan tuh. Yang dimaksud dua sumberan tuh itu ide positif sama ide negatif, itu yang dimaksud dua sumberan itu. Kalau ide positifnya kuat, maka ide negatifnya tidak kuat, akan melemah. Tuh, sedikit akan jadi minim. Begitu. La khairu fihi la wa faidanul nafas alal wujud, utawi lumebere nafsu alal wujud, menyikapi wujud ini, wa tarbiyatihi lan ngopeni atau ngurumati wujud minha saking nafas. Jadi nafsu itu hanya seperti luberan-luberan, luapan-luapan air itu yang sifatnya mendidik wujud. Ya lamun lakan nafsu kok ble urip, awak ya ble tumbuh kan. Tuh. Karena adanya nafsu didorong, kurang gizi apa dikasih vitamin, itu luberan-luberan nafas kanggo dorong keberadaan wujudnya menungso maksudnya. Minha dari nafas, faidah sofat, ketika bening opo nafas, wazakat lan bersih, afadot, maka akan lumeber alaihi ngatasi wujud opo al khairu baik. Ketika tuh nafas keinginan itu betul-betul jernih, maka akan nampak kebaikan sangat luar biasa. Wama dan hal-hal nabata yang tumbuh minhu saking wujud. Kalau nafsunya itu terarah, terdidik, terkontrol, maka yang tumbuh dalam jasad kita pun nanti akan terkontrol. Wujud kita pun akan baik. Fa'ida afadat alaihi al-bi'ru asar ya. Fa'ida afadat, ketika lumeber alaihi ning wujud opo asyaru, ide-ide negatif, ketika sing bleberan kok barang ble bener, ide-ide negatif, pakadalika begitu pula yang butuh akan tumbuh min saking wujud opo asyaru keburukan. Tuh. Kalau nafsu itu dipompa oleh hal-hal yang negatif, maka wujudnya kula akhirnya dampaknya buruk, sangat buruk, sangat jelek karakternya tuh nantinya tuh. Lawa setan utawi setan iku narun ghairu sofiyah. Setan itu ibarat sebuah cahaya atau sebuah api tapi nggak jernih. Tuh. Cahaya tapi nggak lembut. Artinya ide-ide negatif itu kayo-kayo bener, padahal ada nilai yang tidak benar di dalamnya. Kadang-kadang setan itu beli ngongkon barang beli bener baik, kadang-kadang ngongkon barang bener. Kebaikan setan tuh. Kadang-kadang tuh mengilhami hal yang baik tapi tujuannya nggak baik.
Nah, itu maknanya narun ghairu sofia, itu makna filosofisnya mengilhami nilai positif tapi isinya bukan hal yang positif. Tuh, narun ghairu sofia tuh maknanya begitu. Tuh. Mengilhami kaya-kaya positif padahal bukan positif. Api sing beli jernih, reben ya diistilahkan bahasa ya tadi. Pencitraan termasuk. Nah, itu. Narun ghairu sofia. Yamtazajuhu kang nyampur hu ing setan bidulumati atau ing nar ya bidulumatil kufri dengan gelapnya kebodohan. Karena kita bodoh sehingga nggak mampu mendeteksi bahwa itu adalah instruksi atau idenya setan. Karena kitanya kufur, karena kitanya tertutup. Jadi kufur itu tertutup, ketertutupan kita, bodohnya kita itu kufur. Jadi kufur itu maknanya tertutup, mahjubul akli, majhul. Tuh bahasa lainnya tertutup, majhul, mahjub, jahil itu fi maknal kufur. Jadi kufur menurut bahasa ahli filsafat ya kebodohan. Begitu. Kekufuran adalah kebodohan. Ruhnya kufur itu bodoh. Bizulumatil kufri sebab gelapnya kebodohan fi hayatin adima ketika memandang atau melihat sesuatu yang sangat besar. Artinya apa sesuatu yang sangat besar? Ya idenya setan itu sangat lembut, sangat bahaya. Karena kitanya bodoh sehingga nggak kerasa bahwa itu ide-ide yang nggak bagus. Itu. Wakot yatasakalu terkadang nampak opo mau setan udah maka di depan kamu ka'annahu seperti seolah-olah setan iku zanjiyun tawil, orang yang betul-betul apa itu namanya, orang apa ini, orang negro, ka'annahu zanjiyun tawil, kaya wong negro sing dawa dhuwur gede dhuwur ireng weteng blegedeg. Oh, setan itu kayak mekonon. Artinya secara filosofis, kalau kita artikan kalau Anda belum tahu hal-hal yang negatif itu hal yang sangat buruk sekali, kita nggak akan bisa merasakan setan. Sesuatu yang negatif itu sangat buruk sekali. Dan dampaknya akan panjang. Oh. Ini kan istilah sederhana kan secara teks, wong lanang sing negro sing ireng sing dawa. Iya kan? Lamun diartikan kongon ngayal setan ku wonge gede dawa ireng weteng. Ya nanti setan fisik. Sementara setan itu kan ruangnya kan bukan fisik. Iya kan? Tapi gaib. Nah, kalau gaib kita harus bisa mempelajarinya, menyerapnya dengan bahasa hal-hal yang negatif. Kalau kita belum bisa merasakan itu sebuah keburukan yang panjang, kita nggak akan bisa mendeteksi itu setan. Jadi langkah awal kita belajar mendeteksi ide-ide negatif yang ada dalam diri kita. Itu. Zuhaibatin kang duweni wibawa yang menakutkan. Artinya ide-ide negatif itu sangat membahayakan, menakutkan dan membahayakan. Yas'a kang berjalan ka'annahu yatlubul duhul, yas'a kang berjalan sapa setan ka'annahu kaya setan iku yatlubu mencari ad-duhul fika, kepengen mlebu ning sampean. Artinya ide-ide negatif itu kepengen direalisasikan ning sampean. Lamun bisa kerentek blesakku dilaksanakan. Sebisa mungkin setan tuh punya tujuan begitu. Ketika anu kerentek blesak, kepengennya setan gagian dilakoni. Makanya kan tukaran baik kan nih hatiku. Ada anu kerentek blesak kadang-kadang aja aku udah bener, ayo gegotokan. Kepengennya berusaha nyerobot, manjing dan
terlaksana ide-idenya. Tuh, jadi ide negatif yang ada dalam diri kita itu kenapa selalu tarung dengan ide-ide positif? Tuh, kenapa? Setan ngerangsek, kepengen manjing kepengen dilaksanakan idenya, arahannya atau instruksinya kepengen dilaksanakan. Nah, makanya selalu masuk faidah tolab taminhu al ingfikaka, ketika kamu mencari minhu saking setan al ingfikaka ing melepas, kalau Anda mampu bisa melepas setelah dideteksi bahwa ini ide negatif terus Anda lepas, yaqafala fi qalbika, maka ucul dalam hatimu, ya kan, ya ghaisal mustagisin agisna fa innahu yafiru minka. Tuh, kalau sudah kamu bisa melepas ide-ide negatif dalam hatimu, maka kamu akan dijauhi oleh setan. Setannya malah wedi. Tuh, jadi lamunan jiwa kita jernih, sana pipis. Kalau jiwa kita jernih, maka ide-ide negatif itu tidak akan mampu mempengaruhi kita. Tuh, tidak akan mempengaruhi kita. Ya giyasal mustagisin, orang-orang yang bisa membantu istighosa tuh nulungi wong-wong kang ditulungi, agisna ya Allah, dat yang nulungi wong-wong kang ditulungi, agisna tulungilah kami, fa innahu, kalau sudah begitu ya firru, melayu sapa setan, mingka saking angka saking sampean. Tuh, lari nantinya tuh. Dengan sendirinya ide-ide negatif itu tidak berfungsi, lemah. Kalau sudah betul-betul ide positifnya yang selalu maju tuh, artinya kalau kejujuran yang dikedepankan, maka kebohongan akan lari. Tapi kalau kebohongan yang dikedepankan, kejujuran tidak akan nampak. Sekonon bae bahasa jondelong setan kayak apa, sekonon bae. Bobat karo jujur itu termasuk gambaran setan dengan malaikat. Ibaratnya kan gitu, sederhana aja. Tuh. Kalau orang berusaha jujur, tumindak kelawan pola selalu jujur, insya Allah setannya minggir. Arep bobat ku emong. Arep bobat ku emong. Kalau sudah terlatih jujur, arep bodoh ku blewani, Pak. Tapi lamun biasa bobat, ya langganan. Ya kan? Malah gimana caranya supaya dikemas bekaton bobade. Nah, ini bahaya di situ. Maka harus diketahui seperti itu. Faslun fit tasawuf wallahu a'lam bishawab. Apa pula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga saniki sesi tanya jawab. Kang wau dipun waos kali ini maupun di luar tema yang tadi. Mangga Gus. Nggih. Tanggap bersedia mengawasi seperti kantor negara Syekhul Makmum itu kan mengarahkan salib di kalangan pleret, kira-kira simpan namanya kira-kira. Maksudnya di kalangan pleret. Iya. Ini pertanyaan langsung Mursid wau kan. Iya. Artinya salah seorang yang bisa dijadikan panutan ataupun sandaran sekiranya kita bisa menjadikan beliau sebagai ya bahasanya mursyid wau kan. Sinten. Ini sih nanti pertanyaan ini agak sedikit bersifat subjektif maupun ada objektifnya. Ya. Enggak Kang Haji? Sepengetahuan Kang Haji mau. Atau yang lain boleh tambahkan. Ya, kalau saya kasih gambaran aja ya, ini sih gambaran aja.
kalau untuk mencari sosok mursyid yang kita harapkan yang sesuai dengan kriteria yang ada dalam karya-karya tulis itu belum ada, bahkan bisa jadi nggak ada. Maka lebih tepat dan menyentuhnya kitab-kitabnya beliau inilah mursyid kita. Tinggal kita mencari mutarojim, pengarah, pembimbing yang bisa mengungkap tabir dalam kitab itu apa isinya. Sederhananya itu aja. Jadi di bawah ini paling di kalangan masyarakat kan. Yang paham kitab tentang membimbing santri untuk suluk bisa wusul kepada Allah. Nah, untuk mencari tokoh yang bisa betul-betul dijadikan standar itu kan memang nggak ada. Sehingga alternatifnya ya cuman ini, kitab itulah mursyid kita, guru kita, syekh kita. Nah, sesuai dengan ini. Nah, cuman tinggal cari seseorang yang bisa menyentuh, mampu mengangkat makna yang terkandung dalam kitab itu. Contoh Syekh Abdul Qadir, mama ya, karyanya beliau apa? Nah, kita ingin torekotnya Syekh Abdul Qadir, kita pelajari karya-karya Syekh Abdul Qadir. Tuh. Kalau kita nggak mampu, cari orang yang mampu mengungkap karyanya beliau. Terus kita mau mengamalkan, nggak apa-apa. Nah, secara otomatis kita dibimbing torekot sama beliau. Itu guru kita itu sudah. Artinya gini, menurut Kang Haji sebenarnya untuk amannya pedoman kita tetap dari kitab. Pedoman aman. Pedoman amannya. Sementara kita bisa melihat beberapa kiai yang sekiranya mendekati ke sana, ya, ataupun dia paham betul ini, silakan. Referensi bahasanya ya, referensi. Nah, referensi nanti tidak terlepas dari subjektivitas kita juga. Kadang-kadang kita lebih seneng karo wong kan. Paling dalam negatif paling seneng lah ya. Kadang-kadang seperti itu. Subjektifnya makanya kan kalau di kitab kan nggak ada subjektif nantinya, objektif, betul-betul mursyid hakiki ya beliau itu. Karena karya ini dituangkan secara empiris, amal nyatanya beliau itu dituangkan. Tuh. Kalau kita kan bisa jadi ngarang lewat nukil. Ya kan, nukil akhirnya jadi seolah karya ilmiah. Tapi kalau karya-karyanya beliau itu betul-betul akwalnya beliau dituangkan dalam sebuah karya. Iya. Betul apa-apa. Ya guru panjenengan ya Imam Junaid. Saya kan hanya memberikan satu gambaran. Lamun sampean kok kula kok pengen ngamalaken thariqat Imam Junaid, ya berarti mursyidnya itu Imam Junaid nantinya. Bukan saya. Gitu loh. Karena objeknya itu nyata. Ya iya. Makanya gini kan, kita perlu kemudian kirim Fatihah ke beliau insyaallah nanti nyambung ilmunya. Termasuk jaroh-jaroh kalau mau dipahami kan seleresi ngalap barokah saking sing alim. Itu bisa transfer ilmu seperti itu bisa. Terus satu hal lagi, siapapun yang membaca karya itu nanti pada akhirnya seberapa jauh pengalaman pribadinya secara empiris pribadinya terkait dengan yang dibaca. Makanya misalnya Kang Haji maos niki belum tentu niku pemahamannya kalikula Kang maos jauh karena prosesnya tadi. Makanya saya lebih kepada tadi ketika dapat satu praktekkan, ketika dapat satu ilmu praktekkan, nanti akan membekas menjadi akar, menjadi labet. Nah itu nanti pada akhirnya akan menjadi karakter kita.
daripada ditulis pirang-pirang sampah nantinya pun kan kebendung ngaji ngendi ora le barang kau kan sedekah bae alot pisan waduh Jadi menumpuk ilmu. iya Jadi mau saya perjelas ya. iya banget Maksudnya harus untuk wilayah. Berarti kan satu, kan Iya. bisa dicatat lah, Pak. Eh. Bisa dicatat ya jelas yang paham. Aku berarti kan kalau kaitannya dengan masalah ilmu jelas harus bersanad. iya Di samping bersanad, artinya ya pasti bisa membaca gitu. iya Jadi bukan akal-akalan sendiri. Bukan. Gitu. Jadi karya Mujahid bicara sebenarnya sih gambarannya sudah jelas namun apa yang artinya walaupun kita bisa membaca karyanya beliau bisa. tapi karena Bentar, mangga. belum mendapatkan sanad yang saham Sehat ya. belum oleh ijazah kita biasanya guru yang bermuksid lagi dan itu juga nanti akan ada masalah yang jadi ya saya sangat sepakat atau bahkan menjadi catatan Iya. ketika bahasanya orang-orang yang sudah mateng Iya. jelas lah rata-rata pasti keluaran pesantren Iya. karena guru-gurunya pasti dari guru-gurunya Padahal sehat. bisa masa kita punya nggak bahasa tapi yang bersanad Nah, iya. apapun ya masalah penilaian atau empirik ini kan nanti subjektif Ya, mau dari bahasa satu kekurangan langsung bisa iya. Kadang-kadang gurunya ya kitab itulah Kitab itu makanya kan ini. Jadi gurunya ya ini gitu. Objektif dan itu pasti makmun, pasti amanah. Dan betul-betul tanggung jawab beliau. Bimbing tuh nggak separuh-separuh, memang nyata. Tuh. Anda ngelakoni ya sudah jadi dibimbing oleh beliau. Nah, pernyataan Kang Fani tadi menarik bahwa harus bersanad. Gula sempat keliling ke Kang Bayu. Ada memang dia paham betul. Koleksi itu apa kata? Cuma satu hal karena beliau tidak kemudian nyantri ya. Ada semacam kalau dalam bahasa fallacy berpikir, kesesatan berpikir. Itu saya temukan gitu. Alim secara ini, tetapi berbenturan dengan karakter beliau sendiri. Fasih dan sebagainya. Tapi tidak menunjukkan bahwa itu adalah keilmuan yang sudah dilakoni maksudnya. Nah makanya penting Kang Fani untuk bersanad tadi. Keduanya juga orientalis itu bukan orang sembarangan. Iya. Mereka paham betul. Paham betul, paham betul. Bahkan mereka paham betul dengan bulughul maram dan sebagainya. Tetapi tidak menunjukkan sekali lagi. Makanya tetap balik-balik sudur yang tertanam di dalam hati. Prosesnya ya lah. jadi sekali lagi mau digarisbawahi kan dia bukan berarti kita ini apa namanya protektif atau terlalu mudah menganukan atau menganggarkan sesuatu cuma ada syarat kan ketika sudah seorang guru seorang kiai mengijazahkan bahasanya kan syaratnya kan sudah hatam dan rata-rata santri itu hatam dan pasti dirosahnya lebih lama hanya lamun bahasa guru-guru ya jelas cuman subjeknya punten lah pai misalnya pai kan katakanlah hanya membaca Ya. makanya ketika Pak Ai menyampaikan bahwa guru kita apa musik kita ya Kitab ini. apa yang membimbing dengan berusaha semaksimal mungkin Menyampaikan apa yang terkandung di dalam kitab ini, yang diinginkan beliau itu seperti apa, berusaha semaksimal mungkin tak ungkap misterinya tuh. Ayo. Maksudnya kan biasanya kan kalangan katakanlah kalangan awam itu kan bingung mencari figur. Biasanya ya, berarti mengesampingkan Pak Ainya gitu. Figur kita adalah ya Imam Ghazalinya. Iya. Ini ya, Lewat Pak Ai. kita itu paham alif sampai ya kan. Iya. Kenapa kita paham? Berarti orang itu ya sudah mumpuni, ya sudah kompeten, apalagi mau menjelaskan. Apalagi mau menjelaskan kan. Nah, ya otomatis berarti kita tuh ya. Ya bisa nurung paling bahasa kan. Tinggal ya mau gak bahasa ya. Ya kan begitu jika kan paham misalnya kalau kan paham ya tinggal kurang paham ditanyakan. Selesai. Katakanlah
murabi kita juga ya bisa dijadikan murabi kita. Oke, Nah, untuk gitu. untuk sekarang misalnya Misalnya. kiai Nah, bisa. tapi tadi tetap digarisbawahi, saya tidak, masih kalau bisa jangan subjektif. Iya. Itu weru jika kayi Iya. amban iso selati jam 3:30 Oh, bae besok. Iya. Kalau kemudian saya nggak mau ngaji, nah ini yang Salah. Tidak menutup kemungkinan lah kan. Iya, masalahnya begitu. Kados wau dalu kula aku. Keturan sampai yang bisa ngebel pinggiran pirang. Tengah anu kula aku. Nggih. Kula pun wudu langsung ngaos kan. Terus ngaos pun beres pragat kon kan. Astagfirullahaladzim, burung sholat isya. Dan sekalian disambung anu tahajud gitu. Apa witirnya sekalian nunggu subuh sedelat maos pinten ayat kah? Pun Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya orang yang mau menjelaskan itu tidak sembarangan. Dia bertanggung jawab. Secara ilmiah itu masya Allah kan. Iya. Ya, paham dari segi halangnya penyampaiannya, segi ilmiahnya. Artinya kapasitas membaca seseorang sih bisa saja, Tapi tetapi menguraikan ini. tuh, tadi kan. Nanti ya tadi yang saya alami adalah seseorang ketika membaca satu kitab, ketika penjelasannya itu pas dan mengena, logika yang saya pakai adalah beliau sudah melewati proses itu. Bahkan beliau sudah mengamalkan Pengamalan. karena ilmu itu balik lagi Pengalaman. sudah dijelaskan. Nggak ada sih kan, bahkan di antara pertama kan kamul wudhu ya. Dulu standar kanggo saumpami wonten kang mau melangkah ke dalam Nggih. terus standarnya kan sifatnya ya macam-macamnya kalau karena sibuk kerjaan ini sekali ketemu lah tidak film kan kadang kan cepet yuk melihat dulu gini nah begitu wudhu kan turun kan berarti kan batal. Nah begitu melihat aku berarti terus Wudu man iya. jadi setiap akal itu Setiap batal wudu ngoten mawon. Udah awal wudu begitu. Bukan berarti nggak batal-batal, bukan. Batal wudu ngoten. Kangge kula-kulaan kang masih bertanaman pada Imam Syafi'i, terutama pegang dia, kan depan karo Rabi Angga. Lu makanya saudara kelakuan itu, ya kan? Nah, apalagi kalau misalnya pekerjaan kita menuntut konsentrasi dan dalam waktu tertentu tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita simpul dikit, ke pensiun enggak? kan sebenarnya kan kondisi dan kita kan ya dalam keadaan Awal wudhu ketika masuk kamar nggak dipindah madhab selesai. Nah. Kalau Kang Yusron mensiasati dawal wudu begitu. Ketika beliau masuk kamar